guys, sudah dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bertemu lagi bersama saya di sini. Tentunya di channel yang sama, Yutama Channel yang membahas tentang permasalahan burung kacer. Oke, kali ini saya berada di Bakso Cahaya Lestari yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin, tepatnya di Pakan Selasa, Payakumbuh, yes, yang menjadi salah satu sponsor Yutama Channel. Baik, saya berharap keadaan teman-teman selalu dalam keadaan bahagia, sehat, dan tidak kurang satu apapun juga. Ya, mungkin dalam konteks yang kali ini mungkin berbeda. Saya coba untuk menyapa teman-teman langsung dari Sabang sampai Merauke, dan juga ada yang dari negeri jiran. Saya berharap keadaan teman-teman selalu dalam keadaan bahagia dan tidak kurang satu apapun juga. Oke, baiklah. Berdasarkan dari yang saya lihat dari netizen, ada yang mengatakan, Om, coba dong dibahas permasalahan atau kriteria burung kacer yang sudah layak dilombakan. Oke, tentunya ini tidak lupa dari yang namanya persiapan atau juga langkah awal kita menyiapkan burung lomba atau kacer yang layak untuk dilombakan. Yang pertama pastinya teman-teman sudah merawat kacer ini dan sudah mengenal karakternya. Ya bisa aja sih semua kacer yang kita bawa ke lapangan bisa diturunkan asal kita beli tiket, benar nggak? Nah itu. Tetapi di sini kita berharap bagaimana kita bisa mengorbitkan kacer yang kita gantang ini bisa menjadi juara atau layak gitu loh. Jadi dengan begitu artinya kita berhasil dalam merawat kacer bisa menjadi kacer juara. Tentunya itu harapan kita bersama. Baiklah teman-teman, tentunya ini langkah awal. Yang pertama, burung sudah tidak takut lagi dengan orang lain. Karena situasi lomba dipastikan orangnya ramai. Dan di sana suasananya hiruk pikuknya luar biasa. Apalagi yang namanya kelas kacer dan murai batu. Orang berteriak, orang yang main plastik segala macam ya. Kalau di Sumatera itu masih ada, tetapi udah beransur-ansur coba dibatasi dengan adanya pembatas pagar antara gantangan dengan penonton. Tetapi tidak bisa dihindari karena suara yang memang cukup keras mempengaruhi mental si burung. Nah, ini yang pertama. Burung sudah terbiasa dengan yang namanya kebisingan. Burung sudah terbiasa dengan kondisi orang yang rame, yang lalu lalang, dan tentunya burung memiliki mental fighter. Ya, ada juga burung yang masih dipegang sangkar, masih gerabakan, tetapi begitu dia digantang, dia sudah tidak pedulikan lagi. Artinya dia bisa langsung on, bisa langsung bekerja. Nah, ada burungnya seperti itu. Tetapi kebanyakan burung yang masih takut dengan orang, dia di gantangan itu seolah-olah seperti kehilangan akal, seperti orang yang nggak tahu tujuannya kemana. Nah, di situ sangat kita sayangkan. Dia mau main, tetapi dia tidak nyaman. Dia mau on, tetapi dia merasa tidak nyaman dan kurang bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sana. Nah, yang keduanya tentunya di rumah kita sudah melihat dulu nih burung-burung yang sudah layak untuk dilombakan itu. Di antaranya adalah memang dia sudah fit ya secara fisik, secara batin dia juga memang sudah sangat layak. Artinya di saat dia di rumah, burung ini sudah tidak banyak lagi berkicau. Dan sesekali dia berkicau menyaut bunyi-bunyi yang lain, dia mengeluarkan isian. Tetapi tidak sering gitu loh. Dan isian-isian yang dia keluarkan itu adalah tonjolan-tonjolannya. Nah, itu menandakan burung ini sudah siap dari segi mentalnya ataupun fisiknya. Yang kedua, burung dalam porsi pakan, dia sudah tidak terlalu rakus lagi, teman-teman. Nah, burung biasanya kita kasih jangkrik 10,
kita kasih jangkrik 15 mungkin ya, bisa saja ya. Dan dia lahap memakannya. Tetapi apabila dia sudah siap untuk ke arena lomba, burung itu makannya sedikit, tidak banyak lagi. Dia lebih banyak istirahat, dia lebih banyak menyimpan tenaganya, karena dia sudah tahu sebenarnya langkah berikutnya saya akan dilombakan. Nah, disitulah saatnya dia bekerja. Nah, begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya kacer, kalau masih kaceran saja di rumah dan masih saut-sautan, belum ada bunyi-bunyi yang bunyi-bunyi tonjolan, nah nanti di lapangan juga burung ini kurang bekerja. Nah, kalau saya perhatikan kacer-kacer yang biasanya sudah siap secara fisik dan mental itu memang dia lebih sering diam. Dan dia sering kita kerodong. Nah, di kerodong itu dia hanya menyaut dari bunyi-bunyian yang lain itu hanya sekedarnya saja. Itu pun sautannya itu dengan isian-isian yang tajam, artinya dengan tonjolan dia yang tajam. Begitu teman-teman. Dan yang ketiga, dipastikan kondisi bulu burung. Kondisi bulu burung dipastikan harus rapih ya. Jangan ada yang sayapnya copot, kemudian ekornya belum selesai dorong ekor, jangan itu bahaya. Karena nanti memang burung bisa saja bekerja, tetapi nanti efek yang ditimbulkan setelah itu. Kalau burung kita tidak kuat mental, bisa-bisa dia bisa down. Nah, bisa-bisa dia bisa nanti akan kehilangan mental factor. Oke, saya ngopi dulu ya sebentar ya. Alhamdulillah. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kacer di rumah yang masih takut sama orang dan tidak berani dideketin, dia udah gerabakan. Nah, itu biasanya burungnya masih belum sepenuhnya mentalnya itu terbangun gitu loh. Tetapi kalau dia memang sudah fighter, ya walaupun dia masih gerabakan dideketin sangkarnya, tetapi dia begitu digantung, dia tidak peduli lagi dengan juri. Nah, itu berarti sudah siap. Nah, teman-teman bisa bawa dulu ini. Bisa bawa dulu ke tempat gantangan biasa, yang tempat kita ngetrek, tempat kita ngetes kemampuan burung kita sampai di mana, dan kita jalan-jalan di bawahnya, dan reaksinya apa. Kalau dia masih ada diam di saat kita lewat, nah berarti ada jeda di situ. Sementara penilaian lomba sekarang itu kondisi burung memang benar-benar on fire ya, artinya bekerja 100%. Dan tidak ada, kalau bisa dihindari yang namanya jeda. Ya namanya jeda pasti ada ya, tetapi seminim mungkin kacer itu untuk jeda. Nah, begitu teman-teman. Jadi kesiapan mental dan kesiapan fisik harus dibangun dulu, dan burung cenderung harus sering diistirahatkan. Karena porsi jemur, porsi umbaran itu harus diatur dari mulai sebelum hari H kita sudah takarkan itu semua. Jangan begitu hari H burung masih kita jemur, masih kita umbar, nah burung kehilangan tenaga. Jadi sebenarnya kacer yang siap untuk dilombakan itu dia telah menunjukkan jati dirinya sendiri, teman-teman. Dia telah mengatakan kalau memang dia tuh sudah siap untuk dilomba. Teman-teman bisa lihat perbedaannya nanti. Kalau teman-teman benar-benar merawat kacer dengan maksimal, kurangi dalam dia untuk tempurnya, artinya kurangi dalam dia pergi ke tempat ini ya, ngetrek ya. Artinya kan kalau ngetrek itu kan kita tidak tahu jamnya. Selagi dia masih mampu, kita hajar terus gitu loh. Padahal sebenarnya itu menguras power dia yang seharusnya tersimpan gitu teman-teman. Jadi untuk membangun power itu kembali, itu juga perlu waktu dan proses yang cukup lama. Nah, itu kebanyakan kadang-kadang kacer yang suka kita track gitu ya, kita termasuk saya sendiri gitu. Kalau lagi asik, lagi enak, ya kita nggak peduli, ya biarin aja burung main, kita nikmati gitu loh kan. Tetapi pemulihan untuk mengembalikan lagi kondisi fisiknya itu ya cukup lama, membangun powernya itu cukup memakan waktu juga gitu loh teman-teman.
Nah, jadi kalau misalnya memang kacer kita sudah ada yang untuk diorbitkan ke lomba, kalau bisa jangan di trek-trek lagi. Memang khusus untuk lomba. Nah, trek ini kan kita hanya mencari settingan saja. Settingan jangkriknya berapa, jemurnya bagaimana, protonya bagaimana, harus pakai ulat Hongkong kah dulu atau bagaimana? Harus pakai ulat bambu kah? Atau burung sebelum digantang harus mandi? Apa bagaimana? Nah, kan itu sebenarnya ya. Kalau dia memang sudah jalan, memang sudah nyaman, ya nggak perlu lagi di trek-trek. Karena waktu dalam perlombaan itu, dalam event itu, kalau untuk kelas kacer itu maksimal 30 menit ya, kalau saya lihat ya. Dengan jumlah gantangan sekitar 50-an ke atas lah. Nah, itu bisa dengan waktu 50 menit. Nah, itu teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu. Karena saya lagi berada di Bakso Solo Cahaya Lestari, jadi saya nggak bisa terlalu leluasa juga dalam memberikan masukan-masukannya, tetapi ya poin-poinnya udah saya sampaikan dan udah saya jelaskan. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe, dan juga buat teman-teman yang sudah menjadi penonton setia saya ucapkan terima kasih dan salam untuk keluarga tercinta ada yang ada di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.